Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih diperkenankan ada sampai hari ini. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah, memampukan kami untuk memahami serta melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini saya beri tema melayani seperti seorang hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan sesungguhnya dimulai dari pikiran kita. Untuk menjadi seorang pelayan dibutuhkan perubahan mental dan juga perubahan sikap. Tuhan selalu lebih tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu dibandingkan pada apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Sikap mempunyai nilai yang lebih besar daripada pencapaian kita. Memang untuk melayani, Yesuslah yang menjadi teladan utama bagi kita. Dalam Filipi pasal 2 di sana dikatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tindakan pengosongan diri berarti menyediakan semua kehebatannya dan menempatkan Bapa di sorga sebagai pribadi satu-satunya yang layak dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan sejati tidak mencoba untuk memanfaatkan Tuhan bagi tujuan atau kepentingannya, melainkan membiarkan dirinya dimanfaatkan, dipakai oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48, ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Ia memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam pekerjaannya. Namun demikian, jabatannya tidak menjadikannya gila hormat. Justru sebaliknya, ia memiliki hati hamba. Kisah Cornelius ini memang membawa kita pada pemahaman bahwa keselamatan tidak didapat melalui perbuatan baik seseorang. Tetapi kita dapat pula belajar daripada pribadi Cornelius yang memiliki hati hamba. Ada 7 ciri yang terdapat dalam pribadi Cornelius, yaitu ia adalah orang yang saleh, beribadah kepada Allah, memberi banyak sedekah, rajin berdoa, tulus hati, orang yang terkenal baik, dan juga rendah hati. Secara khusus tentang kerendahan hatinya, terbukti melalui sikapnya dalam menghargai hamba Tuhan, mendengar berita yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan percaya kepada Yesus. Sesungguhnya ada banyak alasan yang dapat diberikan kepada Petrus jika Cornelius tidak bersikap demikian, tidak bersikap rendah hati. Secara status sosial antara Petrus dan Cornelius sangat jauh berbeda. Petrus hanyalah seorang nelayan yang berasal dari Galilea, sedangkan Cornelius adalah seorang perwira Romawi. Ayat 25 menyatakan bagaimana Cornelius menyambut Petrus sambil tersungkur di depan kakinya. Hal ini dilakukan di hadapan orang banyak, tetapi Cornelius tidak malu melakukannya. Termasuk juga sikap terhadap kabar baik yang disampaikan oleh Petrus kepadanya, yakni tentang Yesus seorang Nazaret yang mati di kayu salib. Bagi orang Roma, kematian di kayu salib merupakan kehinaan. Namun ia tetap percaya dan menerima Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Cornelius sampai pada kesalehan yang sesungguhnya setelah ia menempatkan Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Henry berkata, agar dapat melayani orang lain, kita harus mati untuk mereka. Yaitu kita harus melepaskan pengukuran arti dan nilai diri kita dengan ukuran orang lain. Jadi kita bebas untuk berbelas kasihan. Jika kita ingin menjadi pelayan sejati, semakin dekatlah pada Yesus. Karena semakin dekat seseorang kepada Yesus,
ia pasti semakin berkurang dalam mempromosikan dirinya. Ada sebuah tulisan dari seorang tokoh yang bernama Albert. Ia berkata, satu-satunya orang yang benar-benar berbahagia adalah mereka yang telah belajar bagaimana melayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Apabila kami kedapatan, kami menonjolkan diri di dalam melayani Tuhan. Kami mempromosikan diri kami dan bukan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hati seorang hamba. Sehingga dalam setiap pelayanan kami, bukan diri kami yang ditonjolkan, tetapi Tuhan yang mendapat bagian yang terutama dalam setiap pelayanan kami. Tuhan yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.